Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Kita tidak tahu, saudara-saudara, kapan kita dipanggil. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini, sahabat, kita tidak meluruskan ya para murtadin, ya murtadin kadal dan murtadin odong-odong sahabat. Tapi kali ini kita akan mengklarifikasi dan meluruskan Muhammad Kaci atau yang dikenal dengan Pak Kaci sahabat. Murtadin Kaci ini yang sedang viral katanya sekarang sahabat karena kasus penistaan agama. Na'udzubillah. Memang Pak Kaci ini sahabat sangat tidak suka, bisa kita bilang, terhadap Islam sahabat. Beliau bahkan rela mengada-adakan hukum. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Nah, berikut ini sahabat saya sudah merangkum dan mengumpulkan sahabat ya sekitar 6 sahabat. 6 fitnah dan bid'ah. Ya, catat ya sahabat, fitnah dan bid'ah si Pak Kaci ini terhadap Islam yang menyebabkan dikecamnya Pak Kaci ini oleh MUI sahabat, Majelis Ulama Indonesia. Langsung saja sahabat kita melihat cuplikan yang pertama sahabat, yaitu bid'ah si Pak Kaci ini sahabat. Baik, ini dia cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah. Baik sahabat, kita sudah melihat cuplikan yang pertama, yaitu bid'ah dari si Kaci ini sahabat. Si Bapak Kaci ini mengedit salamnya umat Islam dengan nama Yesus, na'udzubillah sahabat. Ini adalah suatu bid'ah, pengada-adaan dalam suatu ajaran. Ini nampak sekali Bapak Kaci ini mengolok-olok ajaran Islam sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal mengolok-olok ajaran agama sahabat. Nah, wajar saja si Bapak Kaci ini sahabat mendapat kecaman dari MUI karena beliau sangat keterlaluan. Yang jadi anehnya sahabat, beliau mengaku sudah masuk ke dalam ajaran Kristen. Kenapa beliau tidak menerapkan ajaran Kristen kafah secara sempurna? Contohnya seperti pakaian. Beliau kenapa masih memakai peci? Ini kan aneh sahabat. Kalau misalkan kita pikir dengan akal sehat, ini aneh ini. Hanya orang gila yang mampu berpikir mungkin. Jadi kemudian beliau memakai kadang baju Islami sahabat. Beliau kadang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa itu sangat senang beliau gunakan? Apakah beliau nyaman dengan ajaran Islam? Wallahu a'lam bishawab sahabat. Inilah mungkin kaum-kaum munafikun sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan dalam hadisnya. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari, dan seterusnya sahabat. Semoga kita terhindar dari golongan kaum munafikun. Baik sahabat, kita lanjut kepada fitnah yang kedua atau bid'ah sahabat ya. Ini dia cuplikan videonya. Al-Zuhruf ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, Bismi Yesus Rahmanirrahim. Nah, kalau tadi di video cuplikan yang pertama, sahabat, si KC ini ya mengedit salam assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian pada cuplikan yang kedua ini kita menyaksikan kesalahan si KC ini, sahabat. Dia mengedit bismillah, Bismi Yesus. Ini kan aneh, sahabat. Kenapa beliau tidak menggunakan pembukaan layaknya para pendeta untuk membuka khutbah? Kenapa mesti seperti umat Islam membuka ya ceramah, membuka khutbah umat Islam? Ini kan aneh, sahabat. Memang kalau misalkan orang-orang munafikun, dia sangat senang untuk berkamuflase. Ya, dia suka menyamar seperti orang Islam, padahal hatinya membenci Islam. Ini kan aneh. Kalau misalkan benar-benar benci, janganlah untuk mendekati Islam dan mengamalkan ya apapun yang berkaitan dengan Islam, seperti atribut, pakaian, dan sebagainya, sahabat. Ini cukup aneh ini manusia ini, sahabat. Baik, sahabat, langsung saja kita lanjutkan ke poin yang ketiga, sahabat. Ini dia cuplikan videonya. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi saudara mesti sadar, tidak mungkin orang akan diselamatkan karena politik. Tidak mungkin orang mau masuk surga karena mengamalkan ajaran-ajaran politik. Politik dunia, politik internasional. Fitnah yang ketiga, sahabat, si Bapak KC ini menyebutkan Islam sebagai agama politik dari Arab. Na'udzubillah. Ini dari mana beliau mengambil ya sehingga beliau berani mengucapkan Islam itu sebagai agama politik? Mungkin beliau mendapat bisikan dari setan sehingga beliau berani mengucapkan Islam itu sebagai agama politik dari Arab. Dan beliau tidak memiliki referensi, sahabat. Ini kan aneh ini, sahabat. Manusia-manusia jahanam seperti ini, sahabat. Dan itu saya katakan, saya klarifikasi, ini adalah fitnah. Islam itu bukan agama politik, melainkan agama di sisi Allah yang sudah diturunkan sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh para nabi itu muslim. Apa itu muslim? Orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat, kita lanjut kepada fitnah yang keempat, sahabat. Ini lebih gokil lagi, sahabat. Ini dia cuplikan videonya. Yang membunuh, siapa yang perang Badar? Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis. Nah, di sini cukup fatal, sahabat, ketika si KC ini, si Bapak KC ini menyebutkan Nabi Muhammad sebagai pembunuh. Dan pembunuh itu adalah iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau dia ngerti tentang sejarah, sahabat, sejarah Islam dan ya sejarah masa lalu lah, sahabat, pasti dia tidak akan berani dengan lancang mengatakan Nabi Muhammad sebagai pembunuh. Nabi Muhammad sekalipun tidak pernah membunuh manusia, baik itu dalam perang maupun di luar perang. Ini maksudnya membunuh, begitu beliau bunuh langsung meninggal. Nggak ada itu, sahabat. Bagaimana mungkin si Bapak KC ini menyebutkan Nabi Muhammad sebagai pembunuh, sedangkan Nabi Muhammad tak pernah membunuh seorang pun, sahabat. Baik dalam perang, padahal dalam perang itu halal darahnya, sahabat. Tapi dalam perang pun Nabi tidak pernah membunuh, sahabat. Ini aneh ini manusia ini, sahabat. Ini pasti referensinya dari syaitanir rajim yang dibisikin di telinganya, sahabat. Baik, sahabat, kita lanjut kepada fitnah yang kelima, sahabat. Ini sangat-sangat fatal dan lebih fatal, sahabat. Kemusyrikannya ini begitu high quality, sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Saya tidak berbicara agama Islam, saya tidak berbicara agama Kristen, saya berbicara orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang biasa bisa menyanggah Muhammad kece?
Ya, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Baik sahabat, ini cukup fatal ini sahabat ya, fitnah yang kelima dari si Bapak Kaci Jahannam ini sahabat ya. Mungkin ini peranakan dari Dajjal ini sahabat, naudzubillah summa naudzubillah. Baik sahabat, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dekat dengan jin dan Nabi Muhammad tidak dekat dengan Allah, naudzubillah. Inilah salah satu ciri-ciri orang munafik, memutarbalikkan fakta dari ayat Al-Quran itu sendiri sahabat. Dia tidak mengkaji ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad dikerumuni oleh jin pada saat Nabi Muhammad beribadah. Itu jin muslim, dan jin muslim ini senang terhadap Nabi Muhammad. Bahkan ada jin yang masuk Islam 8 orang, 8 jin sahabat. Dan sekarang sahabat kalau misalkan umroh di daerah Mekah itu sahabat, tapi bukan di Mekah ya, di luar Mekah itu ada masjid jin namanya sahabat. Sahabat bisa googling atau searching sahabat. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad berteman dengan jin. Jin ini ada yang masuk Islam yang dikenal dengan jin muslim dan jin kafir yang ingkar kepada Allah sahabat. Jadi Allah itu maha adil. Tidak semua jin itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam sahabat. Karena ada juga jin muslim yang mereka beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Dan yang lebih fatalnya lagi, Bapak Muhammad Kaci ini menyebutkan bahwasanya Allah itu jin, naudzubillah sahabat. Ini adalah suatu yang sangat menyakiti hati kita sahabat. Dia berani menghina Nabi dan Tuhan. Ini bagaimana ini siksa orang seperti ini? Wallahu a'lam bishawab sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan. Ini adalah fitnah yang terakhir sahabat, yaitu adalah fitnah yang ke-6. Baik, ini dia cuplikan videonya. Di Quran ini banyak perintah membunuh. Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sahabat ya, fitnah terakhir dari Pak Kaci ini sahabat. Dia menyebutkan Al-Quran itu banyak perintah untuk membunuh. Di mana sahabat perintah untuk membunuh? Ini kan aneh ini. Ini adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang Quran, membicarakan dan mentafsirkan Al-Quran. Makanya sesatnya mutlak sahabat, absolutely kafir sahabat, yaitu kesesatan yang teramat nyata orang-orang seperti ini sahabat. Dan wajar saja MUI sahabat mengecam, dan pada saat ini sepertinya sudah ditangkap si sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah menjadi pelajaran bagi si Bapak Kaci. Kalau misalkan tidak suka terhadap agama tertentu, ya udah biarkan. Bukan berarti kita harus membenci, harus menyerang. Tidak ada, dalam Al-Quran tidak ada menganjurkan untuk membenci suatu agama tertentu sahabat dan suatu golongan tertentu. Kita diharamkan dan dilarang untuk membenci sahabat. Baik sahabat, saya akan sedikit menampilkan sedikit cuplikan si Bapak KC ini setelah dikecam oleh MUI, dinaikkan laporan kepada polisi sahabat, dan beliau menangis sahabat. Pada saat berkhutbah ini sangat sangar sahabat. Begitu diciduk, begitu dilaporin ke polisi, langsung berderai air mata. Ini dia cuplikan videonya sahabat. Tidak ada sahabat yang lebih besar daripada yang menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa. Hari ini Tuhan bicara, tidak banyak waktu lagi. Kita tidak tahu saudara-saudara kapan kita dipanggil. Kematian tidak ada yang tahu saudara. Jangan merasa saudara sekarang kuat, sehat, banyak uang, pesawat. Ketika Tuhan bertindak, satu pesawat terjadi seperti yang dialami oleh Sriwijaya Air, saudara. Baik sahabat, setelah dilaporin ke polisi, beliau tidak segentle pada saat beliau menghina Islam, naudzubillah sahabat. Baik sahabat, semoga Bapak ini dibukakan hatinya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau menerima hidayah kembali sahabat. Karena tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi